Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tema yang akan saya bahas pada kultum kali ini adalah tentang pertolongan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada banyak persoalan yang menghadang di depan kita. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, pekerjaan, ataupun yang lebih luas dari itu. Sebanding dengan banyaknya masalah, banyak pula cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikannya. Bisa mengandalkan kecerdasan akal, kemampuan fisik, harta kekayaan, relasi, atau apapun. Namun bagi saya sendiri, tidak ada yang paling ampuh selain pertolongan dari Allah. Mengapa pertolongan dari Allah? Karena tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali atas izin dari Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Dialah yang mengatur urusan langit dan bumi, termasuk hidup manusia yang fana ini. Bila demikian, alangkah mudahnya bagi Allah untuk membuka jalan kemudahan bagi siapapun yang ditimpa masalah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 menyebutkan bahwa pertolongannya sangat dekat. Selain dekat, pertolongan Allah itu sungguh dahsyat. Manakala pertolongan Allah itu sudah turun, tidak ada satu orang pun yang mampu menahan dan mencegahnya. Bahkan, sesuatu yang dipandang mustahil oleh manusia justru bisa terjadi melampaui nalar dan rencananya. Contoh pertolongan Allah misalnya pada cerita di saat ada vonis hukuman mati atas cara dibakar yang dijatuhkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud. Namun atas kehendak dan pertolongannya, api yang akan membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Hal tersebut sudah tertera dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Saudaraku yang dirahmati Allah, nah bagaimana cara agar kita ditolong Allah? Jawabannya ada dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2-3 yang mempunyai arti seperti ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dari ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa Allah memberi kemudahan rezeki kepada setiap hambanya yang bertakwa. Bertakwa dapat diartikan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan bertawakal artinya adalah menyerahkan, mempercayakan segala urusan hanya kepada Allah. Jadi, kunci pembuka pertolongan Allah ada dalam ketakwaan kita. Semakin kita bertakwa, semakin terbuka lebar pintu pertolongan Allah. Namun sebaliknya, jika kita semakin ingkar, semakin tertutup rapat pula pintu pertolongan Allah. Nauzubillah. Imam Ibnu Athaillah menegaskan pesan takwa ini. Jangan menuntut Allah karena terlambatnya permintaan yang telah engkau panjatkan kepadanya. Namun, hendaknya engkau koreksi dirimu, tuntut dirimu agar tidak terlambat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhanmu. Saudaraku, ada banyak kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah. Di antara yang banyak tersebut, ada beberapa amalan dasar sekaligus kunci pembuka datangnya pertolongan Allah. Yaitu amalan yang pertama adalah mencintai masjid. Masjid adalah rumah Allah yang ada di bumi. Pertolongan Allah akan datang kepada siapapun yang cinta dan gemar memakmurkan masjid. Amalan dasar yang kedua adalah sholat tahajud. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat dicintai Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan hamba-hambanya. Amalan dasar yang ketiga adalah sedekah.
Amalan ini sungguh luar biasa. Dengan bersedekah, rezeki akan bertambah dan berkah. Urusan juga akan menjadi mudah. Jaminan Allah demikian pasti kepada ahli sedekah. Amalan dasar yang keempat adalah membantu orang lain. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang gemar menolong saudaranya. Mudahkan pula urusan orang lain. Niscaya Allah akan memudahkan urusan kita. Amalan dasar yang kelima adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Rasul adalah manusia yang paling dicintai Allah. Karena itu, cinta Allah akan kita dapatkan saat kita mencintai hamba yang paling dicintainya. Bila Allah sudah cinta, pertolongannya akan terbuka bagi kita. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, Allah itu maha besar. Hal yang mustahil dan tidak masuk akal bagi manusia, tetapi bisa terjadi bila Allah sudah menghendaki. Marilah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungan dan pertolongannya. Saat kita mampu mengamalkan kewajiban kepadanya dengan istiqomah, insya Allah kebaikan-kebaikan lainnya juga akan terbuka. Demikian kultum dari saya. Jika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.